Kaisar Pedang Lin Bai. Bab 5611 Undangan Yang Mulia Pangeran Chen. Di dalam pegunungan korupsi, Qin Tian, Ye Chun, Wan Sheng, dan lebih dari 10 pendekar bela diri berdiri di puncak gunung, menatap pemandangan di dalam pegunungan korupsi. Masih belum menemukannya, wajah Qin Tian menunjukkan kemarahan, tinjunya mengepal erat saat dia bertanya dengan dingin. Seorang pendekar bela diri melangkah maju dan melaporkan, Tuan Muda Qin Tian, kami telah mengirimkan semua orang kami. Mereka akan segera kembali setelah menemukan keberadaan Lin Mo. Mata Qin Tian melebar karena marah, kemana bocah itu pergi? Kami telah mencarinya selama berhari-hari dan masih belum menemukannya. Ye Chun melirik pegunungan korupsi dan berkata dengan suara berat, pegunungan korupsi sangat luas, menemukan seseorang di dalamnya memang tidak mudah. Wan Sheng berkata, Tuan Muda Qin Tian, mohon tenang. Kami telah membawa begitu banyak orang, bahkan jika Lin Mo memiliki 3 kepala dan 6 lengan, dia tidak dapat lolos dari jaring kami yang tak terelakkan. Qin Tian mengepalkan tinjunya, wajahnya garang, Lin Mo, begitu aku menangkapmu, aku akan mencabik-cabikmu. Cari dia, temukan Lin Mo dan laporkan keberadaannya, aku akan memberimu hadiah besar. Qin Tian meraung kepada para pendekar aliansi Qin. Qin Tian, Ye Chun, Wan Sheng, dan yang lainnya berdiri di puncak gunung, menunggu para pendekar aliansi Qin untuk melapor kembali. Ratusan pendekar aliansi Qin tingkat Grand Martial Master, dalam tim beranggotakan 5 orang, mengamuk di pegunungan terkorupsi. Bahkan ketika bertemu dengan binatang buas yang ganas, kelima orang itu dapat dengan mudah mengatasinya bersama-sama. Hanya satu tim aliansi Qin yang tersesat ke rawa, di mana mereka dimangsa oleh serangga pemakan emas, hanya menyisakan tulang, dan tenggelam ke dasar. Lin Mo mengetahui bahwa Qin Tian telah memimpin para pendekar aliansi Qin untuk mengejarnya ke pegunungan terkorupsi, dan secercah kebencian terlintas di matanya. Terutama setelah mengetahui bahwa Qin Tian secara pribadi memimpin kelompok itu, niat membunuhnya semakin kuat. Di masa lalu, Qin Tian selalu mengirim prajurit untuk menghadapi Lin Mo, tetapi kali ini, Qin Tian mengambil inisiatif. Ini adalah kesempatan langka bagi Lin Mo. Di dalam Akademi Ibu Kota Kekaisaran, ada banyak mata dan telinga, jika Lin Mo membunuh Qin Tian, dia pasti akan menghadapi intrik keluarga Qin. Tetapi jika Qin Tian mati di pegunungan korup, bahkan jika keluarga Qin mencurigai keterlibatan Lin Mo, mereka tidak akan memiliki bukti untuk menghukumnya. Qin Tian telah menunggu Lin Mo meninggalkan akademi, berniat untuk membunuhnya. Tetapi Lin Mo juga menunggu Qin Tian meninggalkan akademi, Lin Mo semakin ingin membunuhnya. Ketika Qin Tian dan Lin Yuer memaksa Lin Yuer untuk meminum bubuk pemakan hati 10.000 gu, kedua orang ini sudah ada dalam daftar target Lin Mo. Kali ini, Qin Tian secara pribadi memimpin para pendekar ke pegunungan korup, memberi Lin Mo kesempatan yang sangat baik. Lin Mo bersembunyi di pegunungan korup, mencari jejak para pendekar aliansi Qin dan Qin Tian. Akhirnya, Lin Mo melihat Qin Tian, Ye Chun, dan Wan Sheng berdiri di puncak gunung, menatap ke kejauhan. Qin Tian, melihat Qin Tian, niat membunuh yang kuat muncul di mata Lin Mo. Namun, sesaat kemudian, Lin Mo tenang, dan pandangannya tertuju pada 2 pendekar bela diri yang berdiri di samping Qin Tian. Ye Chun, Wan Sheng. Dari keduanya, Lin Mo merasakan aura krisis yang kuat. Aura yang begitu kuat, mereka jelas bukan Grand Martial Master biasa. Mereka pasti setidaknya berada di tingkat ke-9 Grand Martial Master, kan? Setelah melirik Ye Chun dan Wan Sheng, Lin Mo menilai dari aura kuat mereka bahwa keduanya setidaknya adalah ahli di alam Grand Martial Master. Prajurit aliansi Qin lainnya sama sekali tidak sebanding dengan mereka. Aku tidak menyangka Qin Tian akan mengirim 2 ahli di tingkat ke-9 Grand Martial Master untuk ikut bersamanya. Dengan 2 orang ini di sini, membunuh Qin Tian tidak akan semudah itu. Ekspresi Lin Mo menjadi gelap. Awalnya dia berniat membunuh Qin Tian di dalam pegunungan terkorupsi, tetapi dia tidak menyangka Qin Tian akan ditemani oleh 2 ahli tingkat 9 dari Grand Martial Master. Gambar, dengan kultivasi Lin Mo saat ini di puncak ranah Master Bela Diri, dia mungkin masih memiliki peluang untuk melawan seniman bela diri di tingkat pertama dan kedua ranah Master Bela Diri Agung. Namun, melawan seniman bela diri di tingkat ke-9 ranah Master Bela Diri Agung, dia akan agak tidak berdaya. Tersembunyi di hutan, wajah Lin Mo muram saat dia berpikir dengan hati-hati. Tiba-tiba, matanya berbinar, dan senyum dingin muncul di bibirnya. Mungkin rawa itu bisa digunakan. Lin Mo tiba-tiba teringat rawa tempat dia mendapatkan bunga awan ungu. Rawa itu dipenuhi dengan serangga pemakan emas yang tak terhitung jumlahnya, bahkan seorang seniman bela diri di tingkat ke-9 ranah Master Bela Diri Agung pasti akan mati jika mereka melangkah ke sana. Lin Mo mengambil keputusan, merencanakan rutenya, dan tiba-tiba, dia melesat keluar dari bayangan,
seluruh kekuatan petir tubuhnya berkumpul di pedang matahari pecah, dan menebas Qin Tian di puncak gunung. Boom! Suara guntur bergema terus-menerus. Di puncak gunung, Qin Tian belum bereaksi ketika Ye Chun dan Wan Sheng di sampingnya merasakan bahaya terlebih dahulu. Awas! Ye Chun melindungi Qin Tian di belakangnya, sementara Wan Sheng meninju, menghancurkan cahaya pedang petir yang datang. Teknik pedang petir. Ye Chun dan Wan Sheng segera mengenali kekuatan petir itu berasal dari teknik pedang petir. Itu Lin Mo. Qin Tian menatap tajam, melihat Lin Mo bersembunyi di hutan, dan meraung, Lin Mo, kami telah mencarimu selama berhari-hari, tetapi kau telah datang sendiri ke depan pintu kami. Tangkap dia, aku ingin mengulitinya hidup-hidup dan mencabik-cabiknya, meninggalkannya tanpa mayat utuh. Tangkap dia, Qin Tian meraung serak saat melihat Lin Mo. Ye Chun dan Wan Sheng saling bertukar pandang, lalu menggunakan teknik gerakan mereka untuk melompat dari puncak gunung seperti burung rok yang membentangkan sayapnya, menyerbu ke arah Lin Mo. Kedua ahli di tingkat ke-9 alam master bela diri agung melepaskan kekuatan mereka, aura mereka melonjak liar. Lin Mo, melihat ini, berbalik dan melarikan diri sesuai dengan strategi yang telah direncanakannya. Qin Tian, pegunungan terkorupsi ini akan menjadi tempat pemakamanmu. Lin Mo meraung ganas kepada Qin Tian sambil melarikan diri. Berbicara omong kosong seperti itu bahkan di ambang kematian. Kejar dia, jangan biarkan dia lolos. Marah, Qin Tian, bersama Ye Chun dan Wan Sheng, mengejar Lin Mo. Sementara itu, para prajurit aliansi Qin di dalam pegunungan terkorupsi segera menerima kabar tersebut dan mulai menyergap Lin Mo di jalan. Lin Mo telah merencanakan rutenya, berniat untuk memancing mereka ke rawa. Begitu Ye Chun dan Wan Sheng bergerak, Lin Mo berbalik dan lari tanpa berkata apa-apa. Lin Mo, bersiaplah untuk mati. Lin Mo, berani-beraninya kau menghina Tuan Muda Qin Tian. Mati. Selama pelariannya, beberapa prajurit aliansi Qin melompat keluar dari hutan. Setelah melihat Lin Mo, wajah mereka berseri-seri gembira, seolah-olah mereka telah menemukan harta karun. Tuan Muda Qin Tian telah berkata, akan ada hadiah besar untuk menangkap Lin Mo. Mata mereka menyala dengan semangat, dan mereka menghunus pedang mereka, menyerbu ke arah Lin Mo. Gemuruh, wajah Lin Mo tampak muram. Melihat beberapa Grandmaster bela diri menyerbu ke arahnya, dia tidak mundur. Seluruh tubuhnya dipenuhi kekuatan petir, melepaskan teknik gerakan 1000 mil yang menggelegar. Cahaya pedang petir melesat menembus hutan. Asteris cak, cak, asteris. Suara percikan darah dan jeritan kesakitan terdengar. Ah! Lin Mo menebas dengan pedangnya, membunuh beberapa Grandmaster di hadapannya. Bersamaan dengan itu, Lin Mo melanjutkan serangannya yang cepat. Bab 5612 sampai jumpa di ibu kota. Jika aku mati di ibu kota, kau harus memikul misi membangkitkan Sekte Tianshui. Kata Lin Bai dengan sungguh-sungguh kepada Bai Yifei. Awalnya, mereka mengira Lin Bai sengaja menyingkirkan Bai Yifei karena dendam yang masih membara di antara mereka. Namun, mereka tidak tahu bahwa setelah beberapa hari minum dan berpesta, dendam mereka telah terselesaikan. Sekarang, Lin Bai dan Bai Yifei bisa sepenuhnya jujur satu sama lain, tidak ada lagi rasa dendam atau kebencian di antara mereka. Alasan Lin Bai ingin mempertahankan Bai Yifei sebenarnya adalah untuk meninggalkan Sekte Tianshui dengan secercah harapan. Perjalanan ke ibu kota ini pasti sangat berbahaya, sedikit kesalahan langkah bisa berujung pada kematian. Bahkan dengan kultivasi Lin Bai saat ini di alam buah Dao Tai, dia tidak bisa menjamin akan keluar hidup-hidup dari ibu kota. Lagi pula, ibu kota adalah tempat berkumpulnya individu-individu kuat. Meskipun seorang seniman bela diri alam buah Dao Tai tidak dianggap lemah, mereka tentu saja juga tidak dianggap kuat. Oleh karena itu, Lin Bai ingin menahan Bai Yifei di sini. Agar jika sesuatu terjadi padanya di ibu kota, pangeran ketiga tidak akan memiliki pengaruh untuk memusnahkan semua anak ajaib Sekte Tianshui. Ekspresi Bai Yifei dan Zhou Xinjun berubah muram mendengar ini. Mereka juga sangat ingin pergi ke ibu kota bersama Lin Bai. Tetapi karena Lin Bai telah mengatakannya, mereka tidak bisa berkata apa-apa lagi. Zhang Bailiu mengangguk sedikit, pertimbangan putra suci Lin Bai benar sekali. Perjalanan ke ibu kota ini pasti akan sangat berbahaya. Jika putra suci Lin Bai mengalami kemalangan di masa depan, atau jika pangeran ketiga memiliki pengaruh atas dirinya, menahan Bai Yifei dan Zhou Xinjun di sini akan mencegah pangeran ketiga memusnahkan mereka. Begitu, Bai Yifei dan Zhou Xinjun akan tinggal. Lin Bai, Qiao Mo, Qin Yao, Fang Yuansu, dan Ye Guyu akan pergi ke ibu kota. Kalian semua pergi dan bersiap, kita akan berangkat besok. Di dalam Aula Fushui, para tetua yang menerima perintah itu membungkuk kepada Lin Bai dan yang lainnya. Kemudian, Lin Bai dan yang lainnya berjalan keluar dari Aula Fushui, bulan purnama bersinar terang di luar.
Bai Yifei dan Zhou Xinjun perlahan berjalan mendekat dan berdiri di belakang Lin Bai. Lin Bai tersenyum dan berkata, apakah kalian masih menyalahkanku? Bai Yifei dan Zhou Xinjun menghela napas pelan. Bai Yifei berkata, perjalanan ke ibu kota ini pasti akan berbahaya. Awalnya aku berpikir untuk pergi bersama Putra Suci untuk saling mendukung. Lin Bai terkekeh, jika aku pergi ke ibu kota, pangeran ketiga pasti akan mencoba segala cara untuk menargetkanku. Jika Yang Mulia Pangeran Chen tidak dapat melindungiku, pangeran ketiga mungkin akan melampiaskan amarahnya pada Sekte Tianshui. Pada saat itu, semua murid Sekte Tianshui di ibu kota akan diserang oleh Yang Mulia Pangeran ketiga. Aku akan melakukan yang terbaik untuk melindungi keselamatan murid-murid Sekte yang pergi ke ibu kota, tetapi jika aku tidak dapat melindungi mereka, maka kita harus melarikan diri. Bai Yifei, status dan prestisemu di antara murid-murid Sekte Tianshui sangat tinggi. Aku menahanmu di sini agar kau meninggalkan sekte ini dengan secercah harapan. Jika aku mati di ibu kota, Sekte Tianshui tidak akan tanpa penerus. Namun, kau harus ingat bahwa setelah aku mati, kau harus memikul tanggung jawab berat untuk menghidupkan kembali sekte ini. Lin Bai berjalan mendekat dan menepuk bahu Bai Yifei. Wajah Bai Yifei tampak serius, dan ia terengah-engah, seolah-olah beban seberat 1000 pon telah menimpa pundaknya, membuatnya sulit bernapas. Bai Yifei tersenyum getir, beban ini benar-benar berat. Memang, posisi putra suci bukanlah sesuatu yang bisa diambil begitu saja oleh siapapun. Aku berharap putra suci Lin Bai selamat dan sehat di ibu kota. Aku tidak menginginkan posisi putra suci ini. Bai Yifei berkata kepada Lin Bai. Aku juga berharap semuanya berjalan lancar. Mari kita serahkan pada takdir. Lin Bai tersenyum, melihat lengan Bai Yifei yang terputus, dan berkata, mengapa lenganmu belum tumbuh kembali? Bai Yifei melirik lengan yang terputus itu, ekspresinya tenang. Saat itu, selama upacara pelantikan Lin Bai sebagai putra suci, Sekte Langit dan Bumi berulang kali mencoba memicu permusuhan antara Bai Yifei dan Lin Bai. Bai Yifei tahu ini adalah masalah yang sangat penting bagi sekte, dan meskipun dia tidak puas saat itu, dia tidak mampu kehilangan muka demi sekte. Demi masa depan sekte, Bai Yifei bersumpah dengan memotong lengannya selama upacara pelantikan, dengan hormat memanggil Lin Bai sebagai putra suci. Bai Yifei tersenyum dan berkata, kehilangan lengan bukanlah masalah besar bagiku. Alasan aku tidak membiarkannya tumbuh kembali adalah untuk terus mengingatkan diriku sendiri bahwa segala sesuatu harus memprioritaskan kepentingan sekte. Lin Bai tersenyum getir, meskipun kita berdua adalah seniman bela diri di alam buah Dao Tai, kehilangan lengan memang tidak berarti. Tapi kau, bagaimanapun juga, adalah murid sekte air surgawi yang sangat dihormati dan luar biasa. Menunjukkan lenganmu yang terputus setiap hari akan merusak reputasi sekte. Minta Tetua Agung menyiapkan beberapa pil dan ramuan untuk membantumu meregenerasi lenganmu yang terputus. Lain kali aku bertemu denganmu, aku tidak ingin melihat lenganmu masih belum tumbuh kembali. Setelah mengatakan ini, Lin Bai melangkah maju. Bai Yifei tersenyum dan berkata, baiklah, aku akan pergi meminta beberapa pil kepada guruku untuk membentuk kembali anggota tubuhku yang terputus. Yakinlah, putra suci Lin Bai, lain kali kita bertemu, kau pasti akan melihat Bai Yifei yang sempurna. Lin Bai berjalan maju, melambaikan tangannya, aku pergi, sampai jumpa di ibu kota. Kembali di Pulau Bulan Terang. Lin Bai mulai bersiap untuk pergi ke ibu kota. Saudara Yi, Yang Mulia Pangeran Chen telah mengalami beberapa masalah di ibu kota, aku akan pergi ke sana besok. Lin Bai memanggil Yi Gu dan memberitahunya tentang perjalanannya ke ibu kota. Selama waktu ini, perang besar antara Sekte Tianshui dan Gerbang Langit dan Bumi telah memungkinkan Yi Gu, yang tumbuh dalam kemewahan, untuk menyaksikan kekejaman perang. Di medan perang, Yi Gu telah mewakili Sekte Tianshui, bertarung dengan gagah berani dan membunuh banyak murid Gerbang Langit dan Bumi, mendapatkan poin kontribusi yang cukup besar. Masih segar dalam ingatannya bahwa ketika Yi Gu pertama kali tiba di Sekte Tianshui, dia hanya berada di alam Dewa Dao. Sekarang, 2 atau 3 tahun kemudian, kultivasi Yi Gu telah mencapai puncak alam Dewa Dao. Kecepatan kultivasi ini sudah sangat menakutkan. Lin Bai tidak mengerti mengapa Yi Gu, yang jelas memiliki bakat tinggi dalam seni bela diri, tidak fokus pada kultivasinya. Yi Gu mengerutkan bibir dan berkata, awalnya aku ingin pergi bersamamu, tetapi dengan tingkat kultivasiku saat ini, aku khawatir aku tidak akan dapat membantumu di ibu kota, dan hanya akan menimbulkan masalah bagimu. Baiklah, aku akan fokus pada kultivasiku di Sekte Tianshui. Hati-hati di ibu kota. Ibu kota sedang dalam kekacauan total sekarang. 10 tahun yang lalu, Yang Mulia Kaisar Chu mengirimkan undangan kepada sekte dan keluarga di seluruh alam iblis untuk datang ke Chu untuk berpartisipasi dalam perayaan ulang tahunnya yang ke-10.000.
Sekarang, kurang dari 2 tahun sebelum perayaan ulang tahun ke-10.000 Kaisar Chu, para pendekar dari seluruh alam iblis telah tiba di ibu kota. Sekarang bisa dikatakan bahwa, ibu kota ini penuh dengan orang-orang dari berbagai kalangan. Tidak hanya ada murid dari 5 keluarga dan 7 sekte Chu, tetapi juga sekte dan keluarga dari sekte Qitian, sekte ilahi 7 malam, Gunung Wansheng, serta wilayah selatan, utara, dan barat alam iblis, yang datang untuk merayakan. Selain itu, Pangeran Ketiga dan Pangeran Chen saat ini sedang terlibat dalam pertempuran sengit, jadi kau harus sangat berhati-hati. Yi Gu berkata dengan sungguh-sungguh. Kata-katanya memberi Lin Bai informasi yang sangat penting. Itu, 10 tahun yang lalu, Kaisar Chu mengirim undangan kepada semua sekte dan keluarga besar di alam iblis, mengundang mereka untuk menghadiri perayaan ulang tahunnya yang ke-10.000. Dan sekarang, kurang dari 2 tahun sebelum ulang tahunnya, sekte dan pendekar dari seluruh alam iblis telah tiba di ibu kota untuk menyampaikan ucapan selamat. Bab 5613 Kesepakatan yang pasti berhasil. Sekte Tianshui, Pulau Haixin. Pelabuhan. Lin Bai, Qiao Mo, Qin Yao, Ye Guyu, dan Fang Yuansu, bersama dengan 2 tetua paviliun tetua kedua, tetua ke-15, tetua ke-16, tetua ke-17, dan tetua ke-18 menaiki kapal bersama Li Guxian dan He Qiyun, meninggalkan sekte Tianshui menuju ibu kota. Sebelum berangkat, Zhang Bailiu menatap Lin Bai dan berkata dengan suara rendah, putra suci Lin Bai selalu cerdas, jadi saya rasa saya tidak perlu memberi instruksi apapun. Setelah tiba di ibu kota, ingatlah untuk berhati-hati. Lin Bai mengangguk dan berkata, terima kasih atas bimbingan Anda, leluhur. Zhang Bailiu menarik napas dalam-dalam dan berkata, ulang tahun ke-10.000 Kaisar Chu paling lama 2 tahun lagi. Jika tidak ada hal yang tidak terduga terjadi, kita akan segera menuju ibu kota. Kita akan bertemu lagi di ibu kota. Untuk ulang tahun ke-10.000 Kaisar Chu, semua kekuatan besar di alam iblis akan mengirimkan prajurit untuk merayakannya. Sebagai salah satu dari 5 keluarga dan 7 sekte kerajaan Chu, sekte Tianshui akan mengirimkan semua patriarknya yang tidak sedang mengasingkan diri ke ibu kota untuk merayakan. Ingat situs web ini. Zhang Bailiu, Pan Qing, dan Shen Chunfeng, setelah pertempuran mereka dengan gerbang langit dan bumi, tidak melanjutkan pengasingan mereka, dan sangat mungkin mereka akan pergi ke ibu kota 2 tahun lalu untuk menghadiri perayaan ulang tahun Kaisar Chu. Perahu roh mengangkat jangkar dan berlayar, menembus awan dan meninggalkan laut cermin air. Lin Bai berdiri di geladak, menatap cakrawala. Li Guxian berjalan mendekat dan bertanya, apakah kau enggan meninggalkan laut ini? Lin Bai tersenyum tipis dan berkata, awalnya aku datang ke sekte Tianshui hanya untuk mencari tempat menetap di kerajaan Chu, tetapi aku tidak pernah menyangka begitu banyak hal akan terjadi di sekte Tianshui hanya dalam 2 atau 3 tahun. Li Guxian tertawa, iya, siapa sangka seorang pendekar bela diri yang berasal dari luar alam kala itu bisa berubah menjadi putra suci sekte Tianshui hanya dalam 2 atau 3 tahun. Lin Bai menatap Li Guxian dan terkekeh, benar, siapa yang bisa membayangkan bahwa di Kesu dulu. Seorang gadis kecil yang dikejar hingga putus asa, benar-benar menjadi anggota keluarga kerajaan Chu, bahkan seorang putri, dan kesayangan Pangeran Chen. Li Guxian tersenyum tenang, menatap cakrawala, dan berkata lembut, setelah orang tuaku meninggal, aku tidak memiliki kerabat lagi di dunia ini. Untungnya, Pangeran Chen telah baik kepadaku, dan aku bersedia melayaninya. Lin Bai tersenyum dan berkata, lagi pula, dari segi senioritas, dia juga pamanmu. Melayaninya berarti melayani keluargamu. Li Guxian mengangkat bahu dan tidak melanjutkan. Kita akan segera meninggalkan laut cermin air. Apakah ada hal yang belum kau lakukan? Kali ini, aku khawatir kau tidak akan bisa meninggalkan ibu kota sampai setelah perayaan ulang tahun Kaisar Chu. Kata Li Guxian kepada Lin Bai. Lin Bai berkata, sekte Tianshui akan menangani semuanya dengan baik di laut cermin air, aku tidak perlu khawatir. Namun, aku masih harus menunggu seorang teman datang. Aku ingin tahu apakah dia bisa kembali tepat waktu, dan apakah dia bisa naik kapal ini. Li Guxian berhenti sejenak, lalu bertanya, temanmu. Bukankah semua temanmu sudah berada di kapal? Siapa lagi yang ada? Kau. Tepat saat itu, beberapa teriakan tajam dan menusuk terdengar dari dalam awan. Segera setelah itu, seekor gagak hitam muncul dari awan, menukik ke bawah, langsung melewati susunan kapal roh, dan mendarat di bahu Lin Bai. Dia di sini. Lin Bai tersenyum. Gagak itu, yang mendarat di bahu Lin Bai, menggeram marah, Lin Bai, kau pergi tanpa memberitahuku. Lin Bai tersenyum kecut, aku ingin memberitahumu, tapi kau begitu kuat, kami tidak bisa menghubungimu. Gagak itu cemberut, seolah setuju, dan bertanya lagi, kita mau pergi kemana?
Gambar, Lin Bai berkata, ibu kota. Mendengar ini, mata Gagak itu berbinar. Ibu kota lagi. Hebat. Aku suka ibu kota. Aku suka ibu kota. Lin Bai berkata dengan tegas, begitu kita sampai di ibu kota, kau tidak boleh pergi tanpa izinku, dan kau juga tidak boleh bertindak sembarangan. Gagak itu cemberut dan berkata, kapan aku pernah perlu mendengarkanmu? Lin Bai berkata, perayaan ulang tahun Kaisar Chu akan segera dimulai. Ibu kota saat ini dipenuhi oleh para ahli terbaik dari 4 wilayah alam iblis. Jika kau tidak ingin ditangkap dan dipanggang, aku sarankan kau berhati-hati. Tatapan aneh muncul di mata Gagak yang hitam seperti permata itu. Kemudian, Lin Bai dengan jelas melihat senyum licik muncul di wajahnya yang seperti burung. Itu tampak seperti serigala lapar yang melihat sekawanan domba. Jangan macam-macam. Jika kau benar-benar membuat masalah, aku tidak bisa menyelamatkanmu. Kata Lin Bai dengan serius kepada Gagak itu. Gagak itu mengerutkan bibirnya dan berkata, jika kau tidak ingin aku membuat masalah untukmu, berikan aku sepotong, dan aku akan bersikap baik. Lin Bai, kesepakatan ini pasti menguntungkanmu. Sepotong sebagai imbalan atas kepatuhanku. Tidakkah kau pikir itu kesepakatan yang bagus? Jika kau tidak memberiku potongan itu, setelah aku tiba di ibu kota, aku akan menjarah perbendaharaan kerajaan terlebih dahulu, lalu merampas semua harta karun para pendekar yang datang untuk merayakan ulang tahun Kaisar Chu. Lalu aku akan memancing divisi Zhaoxing ke depan pintumu, menyuruh mereka menangkapmu, membawamu ke api penyucian, dan menyiksamu sampai mati. Lin Bai tersenyum getir. Gagak ini memiliki pikiran yang begitu jahat. Apakah ini semacam jebakan? Lin Bai dengan tenang berkata, jika kau ingin mati, silakan saja. Lin Bai, keras kepala dan tidak mau mendengarkan alasan, dia tipe orang yang lebih mudah menerima kata-kata lembut daripada kata-kata keras. Selain itu, pecahan giok itu sangat penting bagi Lin Bai, dan dia tidak akan menyerahkannya hanya karena beberapa kata dari Gagak itu. Kuncinya adalah, bahkan jika Lin Bai ingin menyerahkan pecahan giok itu, dia tidak bisa. Karena mereka tidak dapat menemukan jejak pecahan giok di dalam tubuhnya. Membosankan, Gagak itu, melihat sikap Lin Bai yang pantang menyerah, hinggap di bahunya dan bergumam beberapa kata kesal. Setelah meninggalkan Laut Cermin Air, perahu roh itu bangkit dari tanah, melayang ke langit, menuju ibu kota kekaisaran dalam prosesi yang megah. Seperti yang dikatakan Yi Gu dan Zhang Bailiu, ibu kota kekaisaran saat ini adalah kekacauan yang luar biasa. Dengan ulang tahun ke-10.000 Kaisar Chu yang semakin dekat, para pendekar dari seluruh alam iblis yang berani datang dan merayakan telah tiba di ibu kota satu demi satu. Di antara mereka terdapat sekte-sekte terkemuka dari 4 wilayah utama alam iblis, seperti Sekte Kitian, Sekte 7 Malam Ilahi, Gunung 10.000 Orang Suci, dan Sekte Iblis Pedang Terbang, Del. Selain itu, ada juga beberapa keluarga dan sekte berukuran sedang yang ingin datang dan menyaksikan kemeriahan tersebut. Mereka ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk membawa murid-murid junior mereka ke ibu kota Chu untuk berlatih. Selama 6 bulan terakhir, ibu kota kekaisaran telah terlalu padat. Perlu diketahui bahwa ibu kota Chu sangat megah, mampu menampung miliaran makhluk. Meskipun demikian, ibu kota Chu masih belum cukup untuk menampung para seniman bela diri yang datang dari segala penjuru. Di wilayah timur alam iblis, perayaan ulang tahun ke-10.000 Kaisar Chu selalu menjadi acara besar. Hampir setiap Kaisar Chu akan mengadakan perayaan ulang tahun setelah mencapai usia 10.000 tahun. Ini memiliki dua tujuan, pertama, untuk menunjukkan kekuatan Chu, dan kedua, karena setiap perayaan ulang tahun Kaisar Chu akan mengumumkan Kaisar berikutnya. Oleh karena itu, Yang Mulia Pangeran Chen dan Pangeran ketiga terlibat dalam pertempuran sengit sebelum perayaan ulang tahun Kaisar Chu, masing-masing ingin mengalahkan yang lain dan dengan demikian merebut tahta dengan lancar pada kesempatan tersebut. Bab 5614 Pertempuran di luar ibu kota. Berangkat dari Laut Cermin Air, setelah 9 hari dan melewati ratusan susunan teleportasi, perahu roh akhirnya tiba di wilayah dekat ibu kota. Memasuki wilayah ibu kota, perahu roh kembali naik, terbang menuju ibu kota. Kita hampir sampai. Kita berharap memasuki ibu kota menjelang senja hari ini. Kata Li Guxian kepada sekelompok ahli Sekte Tianshui yang sedang mengagumi pemandangan dari dek. Sekte Tianshui telah mengirim 10 seniman bela diri di alam buah Dao Tai, hampir tidak ada yang lemah. Tidak ada seniman bela diri alam dewa Dao lainnya. Di antara mereka, tetua ke-15 dari Dewan Tetua tersenyum dan berkata, Ibu kota. Aku masih ingat kunjungan terakhirku adalah 200 tahun yang lalu, ketika aku datang ke ibu kota untuk menghadiri lelang. Aku tidak pernah membayangkan bahwa 200 tahun akan berlalu begitu cepat. Tetua kedua berkata, dalam perjalanan ke ibu kota ini, semua orang harus berhati-hati.
Semuanya harus dilakukan sesuai dengan instruksi putra suci Lin Bai, mengerti. Sebagai sesepuh veteran Dewan Sesepuh Sekte Tianshui, sesepuh kedua memiliki prestise yang sangat besar. Terlebih lagi, sebagai sesepuh peringkat kedua tertinggi di Dewan Sesepuh, statusnya luar biasa. Dia tidak diragukan lagi adalah pemimpin delegasi Sekte Tianshui ke ibu kota. Namun, sesepuh kedua sangat jelas bahwa hal terpenting dalam perjalanan ke ibu kota ini adalah mengikuti instruksi Lin Bai. Setelah pertempuran antara Sekte Tianshui dan Gerbang Langit dan Bumi, sesepuh kedua dapat melihat bahwa Lin Bai tidak hanya sangat cerdas tetapi juga tegas dan kejam. Meskipun tidak sepenuhnya berpandangan jauh ke depan, dia tentu saja seorang ahli strategi ulung. Jika bukan karena dukungan kuat Lin Bai untuk melancarkan serangan mendadak ke Laut Hitam dengan segala cara, Sekte Tianshui tidak akan pernah mencapai kesuksesan secepat itu di garis depan. Para sesepuh mengangguk sedikit dan menangkupkan tangan mereka, berkata, kami akan mengikuti perintah putra suci Lin Bai. Lin Bai terkekeh, para sesepuh, tidak perlu formalitas. Mari kita diskusikan setelah kita sampai di ibu kota. Perahu roh melaju kencang, menuju ibu kota. Tepat ketika perahu roh hendak mendekati ibu kota. Tiba-tiba, kobaran api membubung ke langit dari hutan di depan. Benturan energi spiritual yang dahsyat berubah menjadi badai, menyapu ratusan mil. Ternyata ada orang yang bertarung di depan. Beberapa tetua Sekte Tianshui mengerutkan kening. Li Guxian dan He Qiyun juga mendengar suara itu dan keluar dari perahu roh, melihat ke depan dengan bingung. Tetua kedua mengerutkan kening dan berkata, tempat ini sudah berada di wilayah ibu kota. Siapa yang bergerak di sini? Apakah mereka tidak ingin hidup? Hari ulang tahun Kaisar Chu semakin dekat, dan seluruh ibu kota Chu berada dalam keadaan siaga tinggi. Pertarungan tanpa provokasi antara para pendekar bela diri akan dianggap sebagai provokasi terhadap keluarga kerajaan Chu, dan mereka yang ditangkap oleh divisi Zhaoxing akan segera dilemparkan ke api penyucian. Api penyucian divisi Zhaoxing tidak hanya ditakuti di Chu, tetapi juga merupakan tempat yang terkenal berbahaya di seluruh alam iblis. Siapa yang akan bertarung di luar ibu kota saat ini? Dan menyebabkan keributan seperti itu? Mari kita lihat. Li Guxian memberi perintah, dan perahu roh menuju medan perang. Lin Bai mengerutkan kening dan berkata, Putri, apakah kita perlu ikut campur dalam masalah ini? Menurut pemahaman Lin Bai, tak terhitung banyaknya pendekar bela diri yang bertarung dan mati setiap hari di alam iblis karena berbagai alasan. Apakah benar-benar perlu ikut campur dalam urusan sepele orang lain? Li Guxian berkata dengan ekspresi khawatir, Lin Bai, kau tidak tahu ini. Perayaan ulang tahun Kaisar Chu akan segera dimulai, dan para pendekar bela diri yang datang dan pergi di ibu kota sangat beragam. Sering terjadi perkelahian dan kematian di antara para pendekar bela diri di ibu kota. Jika itu adalah pendekar bela diri alam Dao yang bergerak, tidak apa-apa, dan tidak akan berdampak besar. Tetapi jika dua pendekar bela diri alam buah Dao Luo Agung bergerak, begitu medan perang terbuka, siapa yang tahu berapa banyak warga sipil tak berdosa yang akan kehilangan nyawa mereka. Oleh karena itu, untuk memastikan kedamaian ibu kota, Kaisar Chu memerintahkan Pangeran Chen untuk bertanggung jawab atas keamanannya. Selama perayaan ulang tahun Kaisar Chu, Garnisun dan Departemen Investigasi Kriminal Kekaisaran di dalam ibu kota akan berada di bawah komando Pangeran Chen. Selanjutnya, jika terjadi kecelakaan di ibu kota, Kaisar Chu akan langsung meminta pertanggungjawaban Pangeran Chen. Li Guxian menjelaskan secara rinci, dan semua orang akhirnya mengerti mengapa dia pergi untuk menyelidiki. Selama perayaan ulang tahun Kaisar Chu, setiap pertempuran di wilayah ibu kota akan menjadi tanggung jawab Pangeran Chen. Jika itu adalah pertempuran skala kecil dengan sedikit korban dan tidak ada sekte atau keluarga besar yang kehilangan prajurit mereka, itu akan baik-baik saja. Namun, jika murid-murid dari sekte dan keluarga besar terbunuh di wilayah ibu kota, sekte dan keluarga mereka akan melapor kepada Kaisar Chu. Kaisar Chu, setelah penyelidikan, pasti akan segera meminta pertanggungjawaban Pangeran Chen. Misalnya, Lin Bai dan kelompoknya pergi ke ibu kota untuk menghadiri perayaan ulang tahun Kaisar Chu. Tetapi di luar ibu kota, mereka dibunuh oleh beberapa prajurit tak dikenal. Dengan seorang putra suci yang tewas di ibu kota, bagaimana Sekte Tianshui bisa membiarkan ini begitu saja? Pemimpin Sekte Chuxi dan leluhur Zhang Bailiu tiba di ibu kota untuk bertemu dengan Kaisar Chu, menuntut penjelasan. Sekte Tianshui adalah salah satu dari 5 keluarga dan 7 Sekte Chu, dan juga tamu yang menghadiri perayaan ulang tahun Kaisar Chu. Bahkan Kaisar Chu yang perkasa pun akan menghormati Sekte Tianshui dan menyelidiki siapa yang menyerang mereka. Dan orang pertama yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Kaisar Chu adalah Pangeran Chen, yang bertanggung jawab menjaga ketertiban di ibu kota selama perayaan ulang tahun. Perahu roh perlahan tiba di langit di atas medan pertempuran.
10 pendekar alam buah Dao Tai dari Sekte Tianshui berdiri di dek, dikelilingi oleh tentara dari Istana Pangeran Chen. Pertempuran di hutan di bawah sangat sengit. 3 perahu roh hilang, jatuh ke tanah dan dilalap api. Darah mengalir seperti sungai di tanah, dan mayat para pendekar tergeletak berserakan di mana-mana. Tepat ketika perahu roh Li Guxian tiba di atas tempat ini, seorang lelaki tua di bawah dengan tergesa-gesa berteriak, "Kami adalah prajurit dari Kota Tujuh Absolut, salah satu dari 9 Sekte Qitian, di wilayah Sekte Qitian. Kami telah diserang oleh penjahat lagi. Kami memohon bantuan Anda, dan Kota Tujuh Absolut akan memberi Anda hadiah yang besar." Wilayah Sekte Qitian, 9 Sekte Qitian. Kota Tujuh Absolut. Lin Bai memandang tetua kedua dan Li Guxian dengan bingung, tidak begitu familiar dengan 9 Sekte Qitian dan Kota Tujuh Absolut. Meskipun mereka berasal dari wilayah Sekte Qitian, dan Lin Bai telah menghabiskan beberapa waktu di sana, dia hanya berkultivasi di dalam 1000 provinsi bulan jahat dan sedikit mengetahui tentang kekuatan-kekuatan besar di dalam Sekte Qitian. Tetua kedua menjelaskan dengan suara rendah, 7 langit dan 9 sekte mengacu pada 9 sekte utama di bawah wilayah Sekte Qitian, setara dengan 5 keluarga dan 7 sekte kerajaan Chu kami. Kota Tujuh Absolut adalah salah satu dari 7 surga dan 9 sekte, dianggap sebagai kekuatan yang sangat kuat di wilayah Sekte Qitian. Aneh, bagaimana mungkin Kota Tujuh Absolut berada dalam keadaan yang begitu menyedihkan? Dan siapa yang mereka lawan? Tetua kedua tidak hanya bingung, tetapi Lin Bai juga sangat bingung. Menurut tetua kedua, 9 sekte Qitian setara dengan 5 keluarga dan 7 sekte kerajaan Chu. Kota Tujuh Absolut, salah satu dari 9 sekte, dianggap sebagai salah satu kekuatan terkuat di wilayah timur alam iblis. Bagaimana mungkin kota itu diserang di luar ibu kota kerajaan Chu? Tapi, terlepas dari alasannya, hal yang paling tidak diinginkan Lin Bai dan Li Guxian tetap terjadi. Pertempuran di ibu kota melibatkan murid-murid dari sekte dan keluarga besar. Kota Tujuh Absolut tidak diragukan lagi adalah sekte besar. Jika semua murid mereka mati di sini, dan berita ini sampai ke ibu kota, Kaisar Chu pasti akan marah. Para pendekar Kota Tujuh Absolut melakukan perjalanan ribuan mil ke kerajaan Chu untuk menghadiri perayaan ulang tahun. Kematian mereka di ibu kota kemungkinan besar tidak hanya akan membuat Kaisar Chu marah, tetapi juga memicu gesekan antara Sekte Qitian dan Kerajaan Chu di perbatasan. Bab 5615 menggunakan pengaruh untuk menaklukkan orang lain. Di luar ibu kota, di pegunungan pinggiran timur. Dengan siapa Kota Tujuh Absolut bertarung? Tanya Lin Bai sambil mengerutkan kening. Kota Tujuh Absolut adalah salah satu dari 9 Sekte Qitian, dengan fondasi yang mendalam dan banyak tokoh kuat. Siapapun yang dapat bertarung dengan mereka pasti juga sangat penting. Pupil mata tetua kedua menyempit, ekspresinya solemn, dan dia berkata dengan suara dalam, "Putra suci, terlepas dari siapa yang dilawan Kota Tujuh Absolut, mereka sudah mulai bertarung. Jika kita tidak menghentikan mereka, dan jika beberapa murid berbakat Kota Tujuh Absolut mati, saya khawatir Kota Tujuh Absolut akan menimbulkan masalah bagi Kaisar Chu. Itu akan menimbulkan banyak masalah bagi Yang Mulia Pangeran Chen." Lin Bai menarik napas dalam-dalam dan mengangguk sedikit, berkata, "Kalau begitu saya akan meminta tetua kedua untuk meminta mereka berhenti." "Baik, Tuan." Tetua kedua membungkuk dan melangkah keluar dari perahu roh. Aura kultivasinya di alam buah Dao Tai tingkat atas menyebar seperti kekuatan surgawi, menyapu pegunungan pinggiran timur. Di bawah, di hutan, Kota Tujuh Absolut telah dipaksa mundur oleh lawan mereka, dengan 7 atau 8 murid mereka tewas. Hanya seorang tetua di alam buah Dao Tai tingkat menengah yang tersisa, melindungi beberapa pemuda dan pemudi saat mereka buru-buru mundur. Jika Lin Bai tidak memerintahkan tetua kedua untuk menghentikan pertempuran sengit itu, seluruh Kota Tujuh Absolut akan musnah dalam sekejap. Siapa yang berani ikut campur dalam urusan Sekte Jinglongku? Merasakan aura buah Dao Tai tetua kedua, seorang tetua dari kelompok lain yang bertempur di hutan di bawah mendengus dingin dan menatap awan. Sekte Jinglong, salah satu dari 9 Sekte Qitian, setara dengan Kota Tujuh Absolut. Status Sekte Jinglong dan Kota Tujuh Absolut di wilayah Sekte Qitian setara dengan status 5 keluarga dan 7 sekte di wilayah Kerajaan Chu. Tetua kedua melepaskan aura dari alam buah Dao Tai tingkat tinggi, menggunakan kekuatannya untuk mengintimidasi orang lain, berusaha menekan kekacauan. Tetua dari Sekte Jinglong di bawah, yang juga berada di alam buah Dao Tai tingkat tinggi, sama sekali tidak takut pada tetua kedua. Sebaliknya, merasakan aura tetua kedua, dia mendengus dingin, menunjukkan keinginan untuk menantangnya. Tetua kedua berkata dingin, "Area di dekat ibu kota Chu dilarang keras untuk berperang. Apakah kalian semua tidak tahu itu?" Tetua dari Sekte Jinglong mencibir, "Siapa kau? Berani-beraninya kau ikut campur dalam urusanku. Apakah kau tidak ingin hidup?"
Bahkan pangeran ketiga di ibu kota pun harus memperlakukanku dengan hormat. Siapa kau? Tetua Sekte Jinglong mendengus. Tetua kedua dengan tenang berkata, aku adalah tetua kedua dari Sekte Tianshui. Oh, jadi kau adalah tetua kedua dari Sekte Tianshui. Tetua Sekte Jinglong tersenyum penuh arti dan berkata, saya telah mendengar bahwa Sekte Tianshui telah mengalami kemunduran selama bertahun-tahun. Meskipun memegang tempat di antara 5 keluarga dan 7 sekte Chu, sekte ini tidak lagi layak menyandang gelar tersebut. Sekte seperti sekte Anda seharusnya sudah punah sejak lama. Ekspresi tetua kedua sedikit gelap. Mendengar provokasi pihak lain, ia segera merasakan gelombang niat membunuh. Lin Bai, yang berdiri di atas papan, juga merasa kata-kata ini agak kasar. Lin Bai bermaksud untuk menghentikan pertarungan mereka dan mencari tahu apa yang terjadi. Tetapi tetua sekte Jinglong berbicara begitu kasar sehingga hati Lin Bai sedikit tertekan. Pada saat ini, Lin Bai muncul di perahu roh dan berkata dengan suara berat kepada tetua kedua, di wilayah ibu kota kekaisaran, di pinggiran timur pegunungan, diduga ada sisa-sisa istana iblis 9 neter yang menyamar sebagai murid sekte Jinglong dari sekte 9 langit. Mohon, tetua kedua, atas nama yang mulia Kaisar Chu, bunuh semua orang ini. Desis. Kata-kata Lin Bai seketika membuat banyak mata orang berbinar. Dengan satu kalimat, Lin Bai langsung menyebut murid-murid sekte Jinglong ini sebagai anggota Istana Iblis 9 Neter. Perlu diketahui bahwa Istana Iblis 9 Neter dianggap sebagai keberadaan terlarang di wilayah timur alam iblis saat ini. Sekte atau keluarga manapun yang terlibat dengan Istana Iblis 9 Neter praktis akan binasa. Lin Bai melanjutkan, setelah tetua kedua membunuh orang-orang ini, saya akan secara pribadi bertemu dengan Yang Mulia Pangeran Chen dan Kaisar Chu untuk bersaksi bahwa mereka adalah sisa-sisa Istana Iblis 9 Neter. Silakan, tetua kedua, bertindaklah. Tetua kedua ragu-ragu mendengar ini. Lagi pula, lawan mereka adalah murid sekte Jinglong, membunuh mereka tanpa pandang bulu berpotensi memicu gesekan di perbatasan antara wilayah sekte Qitian dan wilayah kerajaan Chu. Mendengar ini, pupil mata tetua sekte Jinglong menyempit, dan dia berkata dingin, dari mana bocah ini berasal, begitu tidak tahu tempatnya, begitu mudah membuat tuduhan tanpa dasar. Lin Bai menatapnya dengan jijik dan berkata dingin, saya Lin Bai, putra suci sekte Tianshui. Tetua sekte Jinglong berkata dingin, baiklah, aku akan mengingatmu. Aku pasti akan pergi menemui kaisar kerajaan Chumu untuk mengajukan pengaduan terhadapmu. Kudengar di kerajaan Chumu, seni bela diri bukanlah hal terpenting, tetapi kekuasaan kekaisaranlah yang tertinggi. Aku ingin tahu apakah kau, putra suci sekte Tianshui, memiliki kemampuan untuk menentang kekuasaan kekaisaran. Tetua sekte Jinglong Sek. Era membalas. Lin Bai telah menyanjungnya dengan mengaku berasal dari Istana Iblis 9 Neter. Dan dia mengatakan akan menemui Kaisar Chu untuk mengajukan pengaduan terhadap sekte Tianshui. Lin Bai tersenyum dingin dan berkata, aku khawatir kau tidak akan memiliki kesempatan itu. Seseorang kemarilah. Lin Bai memanggil dengan ringan, dan 8 pendekar bela diri tingkat buah Dao Tai lainnya muncul di samping Lin Bai di dek kapal roh. Bunuh mereka. Lin Bai mendengus dingin, dan 8 pendekar bela diri tingkat buah Dao Tai bergegas keluar dari dek kapal roh, menyerbu anggota sekte Jinglong. Sekte Jinglong tidak memiliki banyak pendekar bela diri di pegunungan pinggiran timur, dan dengan pertempuran baru-baru ini, banyak yang telah binasa. Sekarang, hanya sekitar 50 pendekar bela diri tingkat Dewa Dao dan tetua itu yang masih hidup. Berani-beraninya kau. Aku adalah sesepuh sekte Jinglong, dan aku datang khusus untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada Kaisar Chu. Jika kalian membunuh kami, Kaisar Chu pasti akan marah. Menghadapi 9 pendekar bela diri tingkat buah Dao Tai dari sekte Tianshui, sesepuh sekte Jinglong panik. Meskipun dia berada di tingkat buah Dao Tai kelas atas, sesepuh kedua juga berada di tingkat buah Dao Tai kelas atas. Jika pertempuran pecah, dia pasti tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Dengan 8 pendekar bela diri tingkat buah Dao Tai lainnya yang mengelilinginya, jika pertempuran sungguhan terjadi, dia pasti akan mati. Lin Bai Mengcao Xiao, aku tidak membunuh murid-murid sekte Jinglong, tetapi sisa-sisa Istana Iblis 9 Neter. Yang mulia Kaisar Chu tidak akan marah, sebaliknya, aku akan mendapatkan imbalan yang besar atas jasaku dalam melenyapkan sisa-sisa ini. Bunuh! Lin Bai berteriak lagi. Wajah sesepuh sekte Jinglong memucat karena panik, kesombongannya sebelumnya benar-benar hilang. Tepat saat itu, hentikan! Teriakan mendesak seorang pemuda terdengar dari jauh. Segera setelah itu, ratusan pendekar bela diri tiba, dipimpin oleh seorang pemuda. Pemuda ini juga memiliki kultivasi tingkat buah Dao Tai. Selain dia, ada 5 pendekar bela diri tingkat buah Dao Tai lainnya dalam kelompok tersebut. Salam, Putra Suci. Tetua sekte Jinglong buru-buru membungkuk.
Melihat pemuda ini tiba di medan perang, Li Guxian meliriknya dan berbisik, dia adalah putra suci Sekte Jinglong, Li Yusan. Lin Bai dengan saksama mengamati pemuda itu, usianya hampir sama dengan Lin Bai dan juga memiliki kultivasi tingkat buah Dao Tai tingkat rendah.